Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, ananda sekalian, kelas 12 yang dirahmati oleh Allah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersapa walaupun melalui media online, saling mengirimkan salam. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kali ini kita akan membahas materi tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sehingga nanti masa kolonial Belanda. Ananda kelas 12 yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwa Hindu-Buddha awalnya sebelum masuk ke Indonesia, peradaban Hindu-Buddha itu lahir ada di negara India, ya, atau istilahnya Gujarat, di mana di sana peradaban Hindu-Buddha itu ada di lembah Sungai Indus atau lembah Sungai Gangga yang sering kita lihat di banyak media, di mana Sungai Gangga di India itu sangat terkenal, bahkan menjadi sebagai acara ritual orang-orang Hindu di sana. Di mana awal munculnya peradaban Hindu di India itu dilatar belakangi oleh lahirnya atau munculnya dua bangsa, yaitu bangsa suku Arya itu yang keturunan Indo-Jerman yang pada saat itu bermigrasi ke India, yang bercampur dengan bangsa Dravida atau yang khas asli suku India yang berkulit hitam atau gelap, ya. Nah, sehingga percampuran budaya antara dua bangsa ini membuat atau melahirkan budaya baru, yaitu Hindu, di mana peradaban Hindu ini yang awalnya ada di lembah Sungai Indus atau Sungai Gangga akhirnya menyebar karena lama-kelamaan terjadi perkembangan yang pesat, sehingga di India itu banyak kerajaan-kerajaan Hindu. Kita tahu India merupakan negara yang mayoritas beragama Hindu, di mana agama Hindu ini, peradaban Hindu ini di India kurang lebih itu berawal pada atau munculnya lahirnya sekitar tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Nah, kemudian setelah Hindu ada lagi budaya Buddha atau agama Buddha, di mana agama Buddha itu sendiri juga munculnya itu karena ada ada seorang keturunan atau anak kerajaan, anak raja, ya, yang bernama Siddhartha Gautama. Dia ingin melihat bagaimana kondisi di luar kerajaan, apakah sama atau tidak yang diceritakan oleh orang tuanya, karena dia selalu tinggal di wilayah kerajaan yang sangat mewah. Dia ingin tahu bagaimana kehidupan di luar kerajaan, sehingga dia melarikan diri ingin melihat kondisi di luar kerajaan, di mana Siddhartha Gautama ini ternyata dia melihat fakta yang sangat berbeda apa yang diceritakan oleh sang raja, oleh orang tuanya, dengan apa yang dilihat sendiri di luar, di mana kehidupan di luar itu sangat-sangat miris, ya, di mana banyak kelaparan, banyak kemiskinan rakyatnya, sehingga itu menumbuhkan rasa empati pada dalam dirinya. Siddhartha Gautama ini akhirnya dia menyendiri atau disebut dengan bersemedi dalam suatu tempat di bawah pohon, namanya pohon Bodhi itu, ya, istilahnya orang Buddha mengistilahkan, sehingga dia menerima sebuah gaya,
mana dia akhirnya menjadi seorang sang Buddha. Yang kita ketahui peninggalan agama Buddha di Indonesia sangat terkenal, sempat menjadi 7 keajaiban dunia ya, yaitu Candi Borobudur. Baik, kita lanjutkan bagaimana perkembangan Hindu Buddha masuk ke Indonesia. Hindu Buddha masuk ke Indonesia itu dilatar belakangi atau proses masuknya itu melalui beberapa teori. Ada berapa? Masih ingat? Ya, ada 5 teori. Yang pertama teori apa? Yaitu teori Brahmana. Yang kedua teori Ksatria. Yang ketiga teori Waisya. Yang keempat teori Sudra. Dan yang kelima teori Arus Bali. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu teori Brahmana. Teori Brahmana itu dinyatakan bahwa masuknya Hindu Buddha ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahma. Siapa kaum Brahma itu? Kita kenal bahwa kasta atau tingkatan-tingkatan strata sosial dalam masyarakat Hindu itu ada 5 ya. Yaitu masih ingat ada kasta apa aja? Ya, yang pertama kasta Brahmana, yang kedua kasta Ksatria, ketiga kasta Waisya, keempat kasta Sudra, yang kelima kasta Parya. Kita kenal yang pertama dulu, yaitu kasta Brahmana ya, kata Brahmana, di mana di sini teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya agama Hindu itu dibawa oleh kaum Brahmana, yaitu kaum pendeta. Pendeta itu kan ibaratnya pemuka agama, di mana dia menyebarkan agama itu dengan cara berdakwah. Karena dia pemuka agama, dia mengetahui ilmu-ilmu yang secara mendalam tentang agama Hindu. Yang kedua ada teori Ksatria. Nah, teori Ksatria ini sesuai dengan namanya Ksatria ya. Ksatria kan identik dengan pejuang gitu ya. Nah, Ksatria di sini yaitu dari kaum bangsawan, yaitu kaum kerajaan atau prajurit. Di mana kaum Ksatria ini melakukan penyebaran agama Hindu dia dengan cara menginvasi suatu daerah. Artinya dilakukan dengan cara apa? Peperangan. Ya, dia menginvasi suatu daerah. Dia seorang raja, seorang ksatria, ya, dia menguasai suatu daerah. Sekaligus jika suatu daerah itu sudah dikuasai, otomatis daerah yang dikuasainya harus mau memeluk agama yang menguasai, yaitu sang rajanya, yaitu agama Hindu atau Buddha. Kemudian yang ketiga yaitu teori Waisya. Teori Waisya ini dibawa oleh para pedagang, di mana orang-orang Gujarat, orang-orang India pada saat itu sudah melakukan pelayaran datang ke negeri kita Indonesia atau dulu Nusantara. Dia melakukan perdagangan. Selain berdagang, mereka juga mengajak rakyat di sekitar pelabuhan ya, itu untuk memeluk agama Hindu Buddha. Di mana mereka artinya selain berdagang, mereka sekaligus juga menyebarkan agamanya. Yang keempat yaitu teori Sudra. Sudra ini adalah para kaum Buddha. Kita tahu Buddha itu kan dia nggak mempunyai hak atas dirinya ya. Artinya yang mempunyai adalah tuannya di India sana, karena kita ketahui dalam sistem kasta itu ada namanya tingkatan Buddha. Bahkan di Islam juga ada dulu ya. Nah, itu Buddha dia kan ingin merdeka karena masih dikuasai oleh tuannya. Dengan cara apa? Dia melarikan diri, ikut berlayar sampai ke Indonesia. Kemudian setelah di Indonesia dia bercampur dengan masyarakat Indonesia. Setelah itu dia juga menyebarkan agama, mengajak untuk memeluk agama Hindu Buddha. Kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu teori arus balik. Ya, teori arus balik ini artinya apa? Arus balik kan berarti kalau kita tahu jalan itu kan ada jalan melengkung ya. Jalan melengkung, tanda
lalu lintas itu artinya kan putar balik. Nah, ini artinya arus balik juga sama. Artinya di sini bukan dibawa oleh orang yang dari India, tapi merupakan orang Indonesia yang belajar ke India. Artinya apa? Mereka dulu zaman kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, para raja-rajanya itu juga istilahnya membuat sebuah ini ya, mengadakan beasiswa untuk, misalnya kalau sekarang beasiswa untuk mereka yang mau belajar ke India, yaitu para pemuda yang dia punya kemauan yang kuat untuk belajar agama Hindu, sehingga dia dikirim ke India untuk belajar di sana sampai selesai, kemudian balik lagi ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia. Artinya kan berarti kan setelah ke sana balik lagi, itu artinya disebut sebagai teori arus balik. Nah, itu ada 5 teori yang menyebabkan Hindu Buddha masuk ke Indonesia. Nah, Ustaz, mana teori yang paling mendekati kebenaran? Kalau kita lihat data-datanya, fakta-faktanya, di mana Indonesia pada saat itu kita tahu kita sangat banyak pelabuhan pada zaman dulu kerajaan. Artinya apa? Di situ bisa dilihat yang paling kuat menurut beberapa pendapat itu adalah yang teori Waisya, yaitu dari para pedagang yang dari Gujarat, dari India datang ke Indonesia. Nah, setelah India mulai setelah Hindu, setelah Hindu mulai ada di Indonesia, otomatis di situ mulai berkembang pesat, terbentuklah kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Sebenarnya sangat banyak kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, mulai kerajaan besar sampai kerajaan kecil. Cuma akan Ustaz jelaskan beberapa kerajaan yang terkenal ya. Oke, yang pertama itu dari Sumatera ada kerajaan apa yang terkenal, yaitu di Palembang itu, di Melayu ya, kerajaan Sriwijaya. Nah, makanya kenapa di Palembang kan terkenal ada sebuah klub sepak bola ya, namanya Sriwijaya FC. Nah, itu karena berdasarkan historinya, sejarahnya, di mana dulu di sana pernah ada kerajaan yang terkenal, yaitu kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya ini sangat ini ya, sangat kuat dalam bidang baharinya, yaitu maritimnya, kelautan. Karena kenapa? Sriwijaya letaknya di Selat Malaka, di mana di situ merupakan persilangan lalu lintas dunia pada saat itu, di mana kapal-kapal dari negara-negara Cina, yang dari India sampai Eropa, jika berdagang mereka melewati Selat Malaka dan otomatis akan singgah di wilayah kerajaan Sriwijaya. Nah, oleh sebab itu Sriwijaya memperkuat armada militer lautnya, terus dengan baharinya. Nah, Sriwijaya ini kekuasaannya sampai ke negeri Thailand. Ya, jadi cukup jauh ya dari Sriwijaya, tidak hanya di Sumatera tapi sampai ke wilayah Thailand. Makanya kenapa kalau yang pernah mungkin wisata di Thailand ya kan, di sana sangat terkenal peninggalan budaya Hindunya. Bahkan kerajaan rajanya yang sekarang banyak orang-orang di Thailand mayoritas adalah Hindu ya. Nah, itu Sriwijaya. Kemudian kita geser ke Kalimantan. Kalimantan yang paling terkenal kita ketahui ada Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai di sini merupakan kerajaan yang ada di Kalimantan mana? Ya, Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara. Nah, di sana kalau Kalimantan ini kan nggak ada ini ya, pegunungan, ya kan, nggak ada gunung. Tapi di sana muara-muara sungai, makanya yang terkenal mereka juga memperkuat ini armada kekuatan lalu lintas sungainya. Nah, di Kutai ini, di mana Kutai ini sangat terkenal dengan salah satu prasasti prasasti Yupa, dengan raja-rajanya seperti Raja Mula Warman, ya kan, Raja Mula Warman. Kemudian kita geser lagi ke sebelah Jawa Barat,
itu ada kerajaan Tarumanegara. Itu berada pada kisaran 6 sampai 7 Masehi, Tarumanegara. Kemudian setelah Tarumanegara ada kerajaan Sunda, ya, kerajaan Sunda. Nah, kerajaan Sunda di sini juga ada di Jawa Barat. Ya, kerajaan Sunda ada di Jawa Barat. Tapi kerajaan Sunda ini tidak sebesar seperti kerajaan-kerajaan yang lain, ya. Cuma dia juga merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha pada saat itu. Dan selanjutnya ada kerajaan di Jawa Tengah yang kita kenal sampai sekarang sebagai salah satu peninggalannya banyak di Jawa Tengah, yaitu kerajaan Mataram kuno. Nah, kerajaan Mataram kuno ini merupakan kerajaan sekitar abad ke-9 Masehi. Makanya kenapa kita ketahui orang-orang Jawa Tengah sekitar Solo, ya kan, itu kan sebagai orang Mataram kuno. Dan ada lagi, kita geser ke Jawa Timur, itu ada banyak kerajaan. Mulai ada kerajaan Singosari, ya. Singosari kalian tentunya tahu Singosari itu letaknya di mana? Ya, Singosari itu letaknya ada di Malang, ya, kerajaan Singosari, di mana pada saat itu salah satu rajanya yaitu siapa? Ya, Ken Arok. Singosari ini merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang animisme, di mana peninggalan-peninggalan juga masih ada sekarang. Bisa kita lihat salah satu candinya di Singosari, yaitu Candi Singosari. Itu merupakan kerajaan Singosari. Kemudian ada lagi kerajaan yang lainnya selain Singosari di Jawa Timur juga. Kita geser di sekitar Gunung Kelut, yaitu kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini merupakan kerajaan salah satu dalam prasasti, ya, yang ditulis oleh Airlangga, Raja Airlangga. Mana Kediri ini juga merupakan salah satu kerajaan yang maju pada saat itu, di mana kekuatan utamanya ada di agraris, ya, pertanian. Nah, Kediri ini juga merupakan kerajaan Hindu, ya, Kediri ini di Jawa Timur. Kemudian setelah itu ada yang merupakan sangat terkenal, ya, kerajaan yang sangat terkenal, sangat besar, yang merupakan menjadi cikal bakal Nusantara. Bahkan nanti ada sejarah yang mengatakan bahwa bendera kita merah putih itu sudah ada dan dibawa sebagai bendera oleh kerajaan ini. Apa kerajaannya? Iya, yaitu kerajaan Majapahit. Kita tahu bahwa kerajaan Majapahit sangat tersohor, tidak hanya di kawasan Nusantara, bahkan di mancanegara dikenal oleh kerajaan-kerajaan lain, kerajaan dari Cina terutama, ya. Bahkan mereka juga pernah datang ke Majapahit. Mana bukti-bukti kerajaan Majapahit? Di sini kita lihat berada di mana, yaitu di Mojokerto, tepatnya di daerah Kecamatan Trowulan. Nah, kalian kalau ke sana nanti di sana ada situs Trowulan namanya. Kita akan dikasih pembelajaran sejarah tentang kerajaan Majapahit. Mulai ada museumnya di sana, mungkin yang ingin menikmati wisata sambil edukasi tentang sejarah, ya, di sana di Trowulan. Nah, di depan museum itu ada kolam yang sangat besar, itu zaman Majapahit dulu, itu namanya kolam Segaran, ya, kolam Segaran zaman kerajaan dulu. Kemudian bergeser sisi selatan itu ada situs-situsnya, ya, situs-situs mulai ada candi-candinya. Sebelah timurnya, ke arah timur ada Candi Tikus, kemudian ada Candi Brajang Ratu, ya kan, ada Candi Wringin Lawang, kemudian ada candi candi yang lainnya, seperti contohnya adalah situs Kedaton, itu merupakan pusat keraton Majapahit, itu di dekatnya makam Tralaya.
ya, di mana makam Teraya itu merupakan salah satu peninggalan zaman kerajaan Majapahit. Makam Teraya itu adalah, atau istilahnya kalau di sana namanya makam Troloyo. Itu merupakan makam orang-orang rakyat Majapahit yang beragama Islam, khusus makam Islam ibaratnya. Kenapa kerajaan Majapahit itu diperkirakan sudah ada orang yang memeluk agama Islam. Nah, dimana walaupun minoritas tapi juga dilindungi, artinya kehidupan toleransinya itu sangat tinggi pada saat itu. Nah, kerajaan Majapahit ini kita kenal sebagai kerajaan yang sangat besar, di mana raja yang terkenalnya yaitu bernama siapa? Ya, namanya yaitu Hayam Wuruk. Hayam Wuruk ini dia memerintah kerajaan Majapahit di saat jaya-jayanya, di mana Hayam Wuruk mempunyai seorang panglima perang yang sangat luar biasa, sangat disegani, yaitu bernama Gajah Mada. Kita tahu Gajah Mada dia sangat berjasa terhadap perkembangan kerajaan Majapahit, sehingga kerajaan Majapahit sangat berjasa dan kekuasaannya sangat luar biasa, sangat luas, bahkan diperkirakan sampai Asia Tenggara, di mana Gajah Mada ini dia pernah berjanji, bersumpah. Apa nama sumpahnya? Ya, nama sumpahnya yaitu Sumpah Amukti Palapa, di mana Palapa ini sendiri sekarang dijadikan nama satelit pertama kali Indonesia. Nah, Sumpah Mukti Palapa ini merupakan isinya di mana Majapahit ini berjanji dia tidak akan memakan pala, ya, pala-palaan gitu ya, palawija. Nah, sebelum dia berhasil menguasai Nusantara. Maksudnya itu menyatukan Nusantara. Ternyata apa yang dia niatkan berhasil, ya kan. Dia bisa menyatukan Nusantara bahkan melebihi wilayah Indonesia yang sekarang, sampai Melayu, sampai ke atasnya, ya kan, wilayah Asia Tenggara berapa. Nah, salah satu situs yang bisa dikatakan menjadi salah satu tempat ini ya, bertapanya, semedinya pada saat itu oleh Gajah Mada, yaitu ada di daerah mana? Ya, ada di daerah Probolinggo. Kalau kalian naik ke Bromo, kalau habis jalan-jalan di Bromo, kalau turunnya itu jangan lupa nanti belok ke kanan ke arah ke kiri ya, ke arah namanya air terjun Madakaripura. Air terjunnya luar biasa. Di sana merupakan salah satu tempat bersemedinya Gajah Mada. Makanya kenapa kalau kita sampai di parkiran, di sana itu ada patungnya Gajah Mada sebagai salah satu tenger bahwa Gajah Mada pernah menjadikan tempat itu tempat spesial baginya. Itu Majapahit dalam bidang politik itu juga sangat disegani ya. Artinya dia tidak hanya walaupun di wilayahnya di tengah-tengah di Mojokerto, dia tidak hanya berfokus pada hal pertanian atau agraris, tapi kerajaan Majapahit juga mengembangkan, artinya dia juga memperkuat dalam bidang maritim kelautan, punya angkatan militer lautnya. Itu kan terbukti kenapa Majapahit bisa mengembangkan kekuasaannya, ekspansi kekuasaan sampai bisa menyatukan Nusantara. Nah, kerajaan Majapahit ini yang saya bilang tadi merupakan bisa dikatakan sebagai cikal bakal Nusantara yang sekarang bernama negeri kita yaitu Indonesia. Karena salah satu sumber mengatakan bahwa pada saat kerajaan Majapahit ini melakukan peperangan selalu membawa sebuah bendera yang berwarna merah dan putih yang sekarang menjadi bendera negara kita, sangsaka merah putih. Nah, itu Majapahit, sekilas tentang Majapahit. Kalau kalian ingin mengetahui terutama yang ada di Jawa Timur ya, dari Surabaya perjalanan mungkin sekitar cuma 1 jam lah ke
Mojokerto. Kalau lewat tol malah lebih cepat ya, kalian bisa ke Trowulan. Di situ banyak situs-situsnya, nanti bisa sama teman kalian bisa mengetahui bagaimana sejarah Majapahit lebih lanjut. Nah, itu beberapa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sekilas setelah Hindu-Buddha, kemudian ada kerajaan-kerajaan Islam. Nah, ini sekilas ya, sekilas Islam akan saya jelaskan sekilas saja karena ini nggak masuk UTBK kisi-kisinya, tapi nggak apa-apa karena kita sebagai Muslim kita harus tahu bagaimana sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Dimana Islam masuk ke Indonesia itu kita tahu ada berapa teori ada 3 teori, yaitu teori Gujarat, teori Persia, dan teori Mekah. Teori Gujarat itu kan dari India, teori Persia itu dari Irak, Iran, dan teori Arab itu dari Mesir dan Arab Saudi. Nah, dimana masing-masing teori punya ini ya, pendapatnya sendiri, artinya dimana semuanya, hampir semuanya sama, masuknya Islam ke Indonesia itu diperkirakan pada ini ya, pada abad ke-6 Hijriah ya. Nah, ini Islam masuk ke Indonesia itu kenapa bisa masuk ke Indonesia? Ya, itu ada beberapa faktor. Ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, Islam mudah diterima di kalangan masyarakat atau rakyat Indonesia karena syarat untuk masuk Islam itu sangat mudah, cuma mengucap 2 kalimat syahadat. Kemudian tata cara beribadah juga sederhana ya. Artinya di sini Wali Songo mencoba untuk bagaimana mendakwahkan Islam dengan cara yang mudah. Kemudian yang ketiga, tidak mengenal sistem kasta, tidak ada istilah kasta seperti Hindu-Buddha, sehingga semua manusia itu sama. Yang membedakan cuma takwanya. Kemudian istilahnya dalam Islam itu juga nggak ada istilahnya kultus dewa raja. Sebenarnya raja itu sebagai orang yang tertinggi dan harus dipatuhi, kalau nggak dipatuhi itu akan membawa malapetaka. Tidak ada istilah seperti itu. Dalam Islam nggak mengenal seperti itu. Kan raja-raja dalam Islam itu namanya bukan raja, yaitu istilahnya sultan, kesultanan itu ada penasihatnya, di mana penasihatnya itu adalah seorang ulama ya, sebagai penasihat sultan tersebut. Nah, ini makanya kenapa ulama itu mendapatkan posisi yang sangat tinggi, bahkan melebihi sultannya itu, karena seperti penasihatnya. Kemudian raja-raja, kerajaan-kerajaan Indonesia itu tersebar mulai dari Aceh ya sampai di daerah mana Sulawesi. Mulai kerajaan apa aja juga ya? Ya, yaitu kerajaan dari Aceh, kerajaan Samudra Pasai, ya, kerajaan apalagi ya, Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh, Kesultanan Banten, Cirebon, Demak, Kesultanan Goa, Talo, Ternate, Tidore, ya kan? Itu kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia, di mana tiap-tiap kerajaan itu mempunyai raja yang sangat disegani. Di mana kita tahu salah satu raja yang terkenal, ya kan? Ada dari kerajaan Samudra Pasai, yaitu Sultan Muhammad As-Saleh, yang ada dari Makassar. Ya, ada Sultan ya dari Sulawesi, Sultan Hasanuddin. Ya, kemudian di Jawa juga ada Sultan Agung. Ya. Nah, masih banyak yang lainnya. Nah, kerajaan-kerajaan Islam di sini membawa pengaruh yang luar biasa dalam perkembangan masyarakat Indonesia pada saat itu. Artinya apa? Islam, terutama Wali Songo itu melakukan sebuah akulturasi budaya ya, percampuran budaya dari Hindu, Buddha, dan Islam, di mana tanpa mengurangi ibaratnya tradisi Hindu, Buddha atau Jawa, tapi dimasukkan unsur-unsur Islam pada saat itu. Dimana kita tahu sekarang masih banyak ya yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Nah, kita sebagai umat Islam
selayaknya lah kita sekarang mulai memurnikan syariah ajaran Islam ini, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita ibadahkan kepada Allah itu sangat murni sesuai dengan syariat yang ditutunkan. Itu perkembangan kerajaan-kerajaan. Selanjutnya setelah kerajaan-kerajaan masuklah bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Di sini sudah akan menjelaskan masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Bangsa Belanda masuk itu awalnya oleh beberapa seorang ekspedisi yang mencoba untuk melakukan ekspedisi melihat dunia baru di luar sana, karena mereka sangat ingin sampai di daerah timur. Sebenarnya mereka sangat bercita-cita ya ingin ke sebuah negeri yang namanya Hindia atau India ya. Tapi mereka ternyata sampai ke Indonesia. Orang Belanda yang pertama masuk ke Indonesia yaitu bernama siapa? Penjelajah Belanda ya, Cornelis de Houtman. Nah, Cornelis de Houtman ini masuk ke Indonesia. Dia dan pasukannya dan kapalnya mendarat di daerah Banten ya, daerah Banten itu sekitar pada tahun 1596 Masehi. Nah, awalnya diterima masyarakat pada saat itu sudah ada kesultanan di sana, diterima sangat baik oleh masyarakat, tapi ternyata lama-kelamaan mereka arogan ya, melihat bahwa merasa bahwa bangsanya itu lebih kuat, lebih terhormat, mereka arogan, akhirnya mereka diusir, tidak terima oleh rakyat Banten. Akhirnya mereka kembali ke Belanda, sehingga pada pelayaran berikutnya yaitu dari orang Belanda juga yang bernama siapa? Ya, yang bernama Jacob van Heck ya, sekitar tahun 1598. Jacob van Heck ini melakukan pelayaran dan kemudian sampai ke Indonesia, dan disitulah mulai karena dia mengambil pelajaran dari yang pertama, bagaimana dia ingin mendapat simpati dari rakyat Indonesia, sehingga pada saat itu Belanda mulai menancapkan kekuasaannya dan Belanda mulai kuat, akhirnya memulai membuat sebuah pemerintahan Belanda dan yang sangat terkenal. Belanda di sini tujuan utamanya adalah 3G ya, kita ketahui ada 3G, yaitu God, Glory, dan Gospel. God, emas, artinya ingin mencari kekayaan rempah-rempah. Glory yaitu kekuasaan, kejayaan, ingin menambah wilayah kekuasaannya. Dan yang ketiga Gospel, menyebarkan agama, yaitu pada saat itu agama Katolik. Nah, kita fokus ke di sini adalah God-nya ya, mencari rempah-rempah. Makanya dia dalam mencari rempah-rempah ini otomatis dia membuat strategi agar dalam bidang kekayaannya ini tidak bisa diotak-atik oleh bangsa lain. Nah, di mana Belanda ini membuat sebuah perkumpulan para kongsi dagang Belanda, yaitu bernama VOC ya, VOC. Nah, di sini VOC yang kepanjangan dari Verenigd Oost-Indische Company ya, perkumpulan atau perserikatan dagang orang-orang Belanda. Kenapa buat VOC? Karena awalnya kalau belum dibuat VOC, mereka membuat perkumpulan kecil sendiri di tiap-tiap pelabuhan, sehingga mereka saling bersaing sendiri, persaingannya sangat tidak sehat, bahkan mereka bisa melakukan pembakaran kapal lawannya padahal sama orang Belanda, sehingga negeri Belanda tidak mendapatkan untung yang besar karena mereka kongsi-kongsi dagang ini saling melakukan penerusan sendiri-sendiri, sehingga mereka otomatis membuat sebuah perkumpulan dagang skala nasional, ibaratnya seperti itu, sebuah pemerintahan Belanda yang bernama VOC, di mana VOC ini kantornya, pusatnya yang sampai sekarang masih berdiri megah ada di mana?
ya di Batavia dulu namanya, sekarang menjadi Jakarta, yaitu sekarang menjadi gedung Museum Fathahillah, merupakan kantor utama VOC. Nah, VOC ini dia mempunyai hak-hak yang otonomi ya, hak monopoli yang wajib ditaati oleh rakyat Indonesia, oleh monopoli perdagangan, kemudian berhak untuk membuat benteng, berhak membuat uang sendiri, berhak melakukan pemerintahan, berhak melakukan perjanjian dengan raja, berhak membuat tentara sendiri, bahkan berhak melakukan peperangan. Ini yang sangat memberatkan bangsa Indonesia. Nah, VOC ini dia mulai berhasil, mulai dibentuk sekitar awal abad 18 ya. Namun lama-kelamaan VOC ini ternyata mengalami penurunan. Ada beberapa faktor kenapa VOC akhirnya menjadi bangkrut pada akhir abad 18. Ada beberapa hal. Yang pertama itu karena VOC terjadi korupsi antar pegawainya. Jadi korupsi itu tidak hanya sekarang, tapi sejak zaman dulu Belanda dalam pemerintahannya itu sudah terjadi korupsi. Akhirnya keuangannya tidak stabil, kasnya tidak stabil. Selain itu juga negeri Belanda sedang mengalami peperangan ya, peperangan dengan negeri Spanyol. Pada saat itu juga membutuhkan dana yang luar biasa untuk peperangan. Selain itu juga Belanda juga sedang mengalami ini perlawanan di daerah ya, di daerah di Nusantara Indonesia, beberapa daerah itu yang melakukan perlawanan. Salah satu perlawanan peperangan yang sangat terkenal yang menguras banyak kantong Belanda yaitu peperangan Diponegoro, yang itu juga menguras kantong banyak Belanda, sehingga VOC pada akhir abad 18 mengalami kebangkrutan, akhirnya dibubarkan. Saat itu sudah nggak ada VOC, jadi langsung di bawah pemerintahan kerajaan Belanda, di mana bawah pemerintahan kerajaan Belanda ini nanti ada semacam kepala pemerintahan Hindia Belanda yang bernama Gubernur Jenderal. Nah, Gubernur Jenderal yang pertama kita tahu namanya siapa? Ya, yaitu Herman Willem Daendels. Herman Willem Daendels di sini memerintah sekitar tahun 1808 sampai 1811. Di mana Herman Willem Daendels ini sebenarnya dia tidak murni di bawah kerajaan Hindia Belanda ya, karena juga tidak murni di bawah kerajaan negeri Belanda, karena pada saat itu negeri Belanda sedang mengalami kekalahan perang dengan Prancis, sehingga yang menempatkan Herman Willem Daendels itu adalah pemerintahan Prancis di sana, tetap dipegang oleh orang Belanda. Nah itu kemudian setelah Herman Willem Daendels, Belanda jatuh di tangan Inggris, dipegang oleh Thomas Stamford Raffles yang terkenal di mana kebijakannya dalam bidang keilmuan, yaitu membuat sebuah buku namanya The History of Java dan membuat kebun raya Bogor, itu merupakan pembuatannya Raffles. Nah, di sini Raffles membuat semacam peraturan pajak sewa tanah yang juga sangat memberatkan rakyat Indonesia. Setelah Raffles kembali lagi ke tangan Belanda di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Van den Bosch. Ini yang sangat juga sengsara. Pada tahun 1830 Van den Bosch membuat sebuah peraturan yang namanya Kulturstelsel, yaitu sistem tanam paksa, di mana orang-orang rakyat pribumi diwajibkan untuk menanam tanaman yang laku dijual atau diekspor ke negeri Eropa. Ini yang sangat memberatkan, akhirnya terjadi banyak kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Nah, sehingga ini memunculkan banyak perlawanan di berbagai daerah, seperti kayak perlawanan Imam Bonjol, kemudian perang Diponegoro, Patimura, Cutnyadin, dan lain-lain, di mana rakyat Indonesia itu intinya tidak mau dijajah ya, tidak mau sumber daya alamnya dikeruk dan sumber daya manusianya itu dieksploitasi oleh bangsa asing. Dan kita wajib ini ya menghormati para pahlawan bangsa tersebut
sebagai pahlawan nasional, dan kita selayaknya juga membangun negeri ini sekarang ini dengan misi kemerdekaan ini, dengan belajar yang giat kalian sebagai pelajar, dan nantinya jadilah menjadi orang yang bisa membanggakan negeri ini, menjadi orang yang jujur dan membawa negeri ini menjadi negeri yang madani, aman, adil, dan sejahtera. Demikian seperti itu video pembelajaran kali ini yang tahap kedua, pembelajaran persiapan UTBK kalian kelas 12. Semoga nanti kalian bisa berhasil semuanya masuk PTN yang diinginkan. Terima kasih. Itu Ananda, sedikit penjelasan dari Ustadz tentang materi mulai kerajaan Hindu-Buddha hingga masa kolonial Belanda di Indonesia. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, pada materi yang lain. Tetap belajar di rumah, stay at home, dan tetap beribadah dengan giat pada bulan Ramadan ini, dan semoga yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Ustadz, kita akhiri dengan bacaan akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.